Yang tadinya 40%, kurang lebih nanti akan menjadi 70% ya tingkat kelulusannya setelah ada reformulasi untuk yang khusus P3K tenaga teknis. Kemudian P3 tenaga teknis untuk 2023 akan menggunakan Permenpan RB dan Kemenpan RB yang terbaru. Ada kejutan Panselnas untuk pelamar CPNS 2023 dan P3K ya. Seluruh honorer siap-siap. Nah, kira-kira apa teman-teman semua? cpnn.com Jakarta menjelang pendaftaran CPNS 2023 dan P3K nanti akan ada kejutan katanya dari Panselnas teman-teman semua ya. Seluruh honorer baik guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis administrasi segera bersiap-siap ya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN Suharmen ya, saat ini Panselnas CASN tengah menyiapkan regulasi pengadaan CPNS dan P3K ya. Jadi teman-teman, regulasinya nanti tentunya kemungkinan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini dijelaskan berbeda dengan seleksi CPNS 2021 dan P3K 2021 yang hanya 3 regulasi saja. Tahun ini disiapkan 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Akan ada 4 Permenpan RB yang disiapkan Kemenpan RB ya. Apakah itu akan menguntungkan ataukah akan merugikan? Tentunya kita berharap yang baik-baik saja teman-teman semua. Yaitu tentang pengadaan CPNS, P3K guru, P3 tenaga teknis atau nakes, tenaga kesehatan atau nakes, dan P3K tenaga teknis. Ungkap Deputi Suharmen kepada CPNN. Mengenai posisi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru tahun 2022, apakah akan tetap digunakan atau ada regulasi baru? Nah, Bapak Suharmen sendiri mengatakan ini belum tahu pasti ya, jadi kita tunggu saja kira-kira nanti untuk Permenpan nomor 20 tahun 2022 masih digunakan atau tidak untuk khusus P3 guru. Nah, kita tunggu saja untuk informasi selanjutnya. Namun dia memastikan jika ada 4 jenis pengadaan CASN dan masing-masing pengaturannya berbeda teman-teman semua ya. Maka semestinya ada regulasi sendiri. Selain ada 4 regulasi, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panselnas CASN tahun 2023 juga membuat portal ASN Karir untuk memberikan informasi teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua yang ada di BKN ini sedang membuat portal ASN Karir namanya untuk memberikan informasi kepada seluruh calon pelamar tentang jabatan yang hendak dilamar. Termasuk persyaratan untuk jabatan tersebut, rentang penghasilan yang akan diterima, jadwal pendaftaran, dan lainnya. Jadi kita tunggu saja untuk portal yang dimaksud tersebut. Intinya adalah agar setiap pelamar tahu ketika diterima menjadi ASN pada jabatan tersebut ya. Maka mereka memiliki gambaran tentang apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, itu tuturnya. Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyiapkan 80% formasi untuk P3K untuk honorer ya. Di mana P3K ini tentunya nanti akan fokus untuk guru, nakes, dan tenaga teknis tentunya. Agar terisi maksimal. Jadi ini memang condongnya untuk penyelesaian tenaga honorer di sini ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti apapun regulasinya itu akan menguntungkan kita semua. Kemenpan RB pun tengah menggodok regulasi khusus untuk honorer K2. Ini teman-teman semua untuk K2, mudah-mudahan ini adalah kabar baik untuk panjenengan semua ya. Dan tenaga non-ASN. Saat ini teman-teman Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Ini kata beliau Bapak Suharmen kepada CPNN. Nah, ini ada tujuannya tersendiri teman-teman semua ya. Jadi regulasi yang sudah digodok punya tujuan yaitu untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN ya. Karena memang sudah ramai sekali nanti di akhir tahun Desember ya. Jadi honorer harus sudah tiada. Jadi dengan kata lain, dengan tiada honorer tidak ada
pemutusan tenaga kerja secara massal ya, itu sesuai dengan janji pemerintah ya. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang sedang digodok regulasinya akan bermanfaat dan sangat mengembirakan untuk teman-teman semua yang tentunya sekarang menjadi K2 ataupun honorer non ASN. Sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan tetapi dengan alokasi yang sisanya ya hanya 20% saja. Itu kebijakan besarnya pemerintah. Dia juga menegaskan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan, ini khusus yang tenaga teknis ya. Ini tidak akan digunakan lagi untuk seleksi 2023. Jadi teman-teman semua nanti optimalisasi untuk 2022 ini sudah tidak akan digunakan lagi. Gitu ya. Jadi ketika nanti tidak lulus passing grade, tidak mendapatkan itu, maka tentunya nanti tidak akan adanya reformulasi lagi. Karena kemarin reformulasi sudah dilakukan di 2022 ya. Yang tadinya 40% kurang lebih nanti akan menjadi 70% ya tingkat kelulusannya setelah ada reformulasi untuk yang khusus P3K tenaga teknis. Kemudian P3 tenaga teknis untuk 2023 akan menggunakan Permenpan RB dan Kemenpan RB yang terbaru ya, bukan yang sebelumnya. Teman-teman, untuk pengumuman ternyata tinggal H-6 lagi ya, karena nanti pengumuman akan ada di tanggal 17 September ya, ini sampai dengan 6 Oktober ya. Tentunya nanti akan melalui portal SSCASN ya. Silakan teman-teman persiapkan karena ada berkas-berkas yang memang wajib teman-teman persiapkan ya. Kemudian jadwal penerimaan calon, nah ini sudah saya sampaikan berulang kali teman-teman semua ya. Untuk CPNS dan P3K ini timeline-nya sama teman-teman semua ya. Jadi pengumuman seleksi ini juga sama, P3K dan CPNS. Sampai penjadwalan SKD CPNS ya untuk CPNS. Kalau untuk yang P3K ini penjadwalan SKD, maaf ini dua-duanya ternyata pegawai negeri ya. Sama, nanti timeline-nya tanggal 27. Kemudian 7 dokumen yang teman-teman perlu persiapkan teman-teman semua, ini wajib ya. Nah, silakan dipersiapkan saja. Yang pertama adalah surat lamaran, kemudian KTP atau kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kemudian ijazah, transkrip nilainya juga nanti teman-teman persiapkan. Kemudian pas foto terbaru latar belakang merah. Nah, kemudian dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi. Nah, dokumen ini bisa bertambah sesuai dengan persyaratan dari masing-masing instansi. Jadi untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan dipersiapkan saja. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.